Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Bupati atau yang mewakili beliau. Tadi pagi saya silaturahmi dengan beliau saat salat zuhur di Masjid Agung, dan kami banyak bercerita tadi di sana sehubungan dengan agenda beliau, sehingga minta maaf tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Tadi pagi juga saya sempat bersilaturahmi dengan di kantor KPUD Kabupaten Buong. Selanjutnya tadi juga saya bersilaturahmi dengan Raja Buong, dan saya dikasih topi ini dengan selendang ini. Jadi ini bukan topi saya, tapi topi yang dikasih oleh Raja Buong. Mudah-mudahan karena ini raja yang kasih, biasanya ya, bisa jadi raja orang kalau dikasih itu bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kemudian saya ke sini. Yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman para pimpinan Partai Sahabat, PBB, Ibu yang hadir. Saya ini kalau ingat PBB itu luar biasa. Bagi saya kesannya sampai mati saya tidak lupa itu PBB. Karena PBB itu dulu yang usung saya. Tidak ada partai politik waktu itu 2007 saya jadi bupati. Tidak ada yang mau usung saya kecuali PBB. Jadi orang bilang waktu saya jadi bupati itu tinggal sema-sema apa? Kalau bahasa Buol di sini perahu yang kecil itu apa? Kaki. Ya, tinggal perahu kecil itu. Jadi PBB, Partai Damai Sejahtera dan Partai Buruh di bawah komando PBB. Alhamdulillah dengan kapal kecil itu bisa mengalahkan incumbent bupati, ketua DPR waktu itu, bisa mengalahkan sekretaris daerah, dan juga bisa mengalahkan kepala dinas pertambangan. Jadi PBB itu maju terus. Yang saya hormati rekan-rekan saya yang ada dari Partai Nasdem. Kemarin saya bertemu dengan pimpinan DPD, kita silaturahmi. Saya juga silaturahmi dengan, apalagi kalau Waketum Nasdem itu adalah saudara saya, Pak Ahmad Ali. Pak Ahmad Ali itu dengan saya satu kampung, 5 rumah jaraknya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, satu kampung kecil namanya Desa Wosu, lahir 2 anggota DPR RI. Salah satunya itu Pak Ahmad Ali. Jadi Pak Ahmad Ali itu dengan saya itu saudara. Secara politik memang kita baku tabrak terus, tapi secara kekeluargaan seperti harapannya Pak Bupati tadi, itu yang kami lakukan. Jadi kalau secara politik itu kita beda, tapi bicara keluarga selesai partai. Sahabat saya dari Partai Golkar, nah ini Partai Golkar ini kan sebenarnya kita punya bapak semua ini. Kita ini semua terlahir dari Golkar, tidak ada partai ini semua dari sana. Makanya saya takut juga saya Partai Golkar kalau saya lihat. Saya itu ketua MKIGR Pak, mantan ketua MKGR, mantan ketua Kosgoro. Itu semua teman-teman satu ranting, satu pohon semua ya. Teman-teman dari partai lain juga yang saya tidak sebut satu persatu, sahabat kita dari Bawaslu. Kalau Bawaslu sama KPU itu saya punya mitra, teman saya di Komisi 2 DPR RI, itu mitranya adalah mengurusi KPU.
Makanya saya sebagai anggota DPR RI itu tidak susah mau ditanya orang apa programnya Pak Anwar. Karena di Komisi 2 itu memang mengurusi negara, tidak mengurusi proyek. Mengurusi pemilu. Pemilu itu kita bahas hampir 2 tahun baru selesai. Mengurus KPU, mengurus Bawaslu, DKPP itu hampir 2 tahun baru selesai undang-undangnya. Menentukan hari pemilu itu hampir 1 tahun. Itu kerjanya Komisi 2 sama Bawaslu. Yang lainnya di Komisi 2 itu mengurusi tenaga honorer, pegawai. Makanya kemarin saya ditoli-toli banyak tenaga honor datang sama saya, Pak, bagaimana nasib kami? Ini insya Allah selesai reses ini kami kembali Pak Bupati. Kita akan pertemuan dengan Menpan. Bagaimana nasib sehubungan dengan surat edaran Menpan menghentikan tenaga honor sampai 2023. DPR RI Komisi 2 belum setuju. Jadi kalau ada perintah DPR RI setuju, kami tidak setuju. Termasuk yang paling gencar itu adalah saya dari fraksi Partai Demokrat, karena yang agak sedikit kencang memang suaranya di parlemen itu 2 partai. Partai Demokrat salah satunya. Kenapa? Karena memang Partai Demokrat ini berada di luar pemerintahan, tidak di dalam pemerintahan. Selanjutnya juga mengurusi pertanahan. Alhamdulillah tahun ini ada 41.000 sertifikat. Program di Sulawesi Selatan ini yang dialokasikan oleh pemerintah itu hasil dari pembahasan kami di Komisi 2, khususnya saya di Sulawesi Tengah. Itu baru bisa menggolkan 41.000 sertifikat gratis kepada masyarakat. Jadi kalau ada sertifikat gratis ya sudah, itu yang saya bisa buat selama saya di DPR. Karena itu tugas saya. Saya tidak di Komisi 5. Kalau Komisi 5 mengurusi jalan, mengurusi pengairan. Komisi 4 mengurusi pertanian. Komisi 2 ini mengurusi tete bengeknya pemerintahan. Nah itu tugasnya. Jadi tidak kelihatan, tapi itulah tugas yang diberikan oleh partai kepada kita. Dan saya hormati Pak Sekretaris DPD Pak Hidayat, Pak, kamu tidak keluar. Bocor kabulatornya dia jadi sedikit-sedikit dan cepat ke belakang. Ibu Andi Jumriani, ini bendahara umum Partai Demokrat Sulawesi Tengah. Teman-teman, sahabat sekalian, teman-teman DPAC, saya juga tadi ini kedua kali saya melantik DPAC. Saya ini sudah 3 periode ketua DPD. Sejak 2010 sampai sekarang ketua DPD Sulteng. Tapi itu pertama kalinya selama kurang lebih 12 tahun. Baru kali ini saya melantik ketua DPAC. Jadi bersyukur ini sejarah pertama ini. Ketua DPAC dilantik oleh ketua DPD. Saya kira di teman-teman di partai lain juga punya mekanisme yang berbeda-beda. Nanti ketua DPC, Bapak Ibu sekalian saya informasikan, dan pengurus itu akan dilantik langsung oleh ketua umum AHY. Siap-siap atau nanti tempatnya di mana, apa di Buol, apa di Toli-Toli, apa di Poso, atau di Banggai, atau di Palu. Kemarin Pak Mas Ketum sampaikan kepada saya, sebenarnya rencana awal melantik ketua DPC, Pak. Tapi ketua umum menelpon saya menarik mandat itu. Karena beliau ingin sekali bertemu dengan kurang lebih 1.000 pengurus DPC se-Sulawesi Tengah. Akan bertatap langsung ketua umum. Kalau hari ini ketua DPAC bertatap langsung dengan ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah.
Yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin hadirat yang juga simpatisan Partai Demokrat yang hadir pada hari ini. Hari ini adalah momentum yang sangat baik. Kita sekarang sudah berada di tahapan pemilu. Jadi tahapan pemilu itu sudah berjalan dan kita sekarang sudah berada di dalam tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Pelantikan kita ini momentum yang sangat tepat. Dan saya sangat bangga tadi saya lihat yang dilantik ini 80% muda semua. Hebat ini ketua DPC. Kenapa? Karena orang muda sekarang itu 60% pemilih itu adalah pemuda. Dan kita yakin betul bahwa muda adalah kekuatan. Ketum kita muda, pemimpin muda di Indonesia. Satu-satunya ketum yang termuda dari semua partai politik adalah AHY. Maka tugas pertama Anda Ketua DPAC setelah selesai dilantik, yakinkan bahwa semua rakyat di kecamatan Anda kenal AHY. Itu dulu. Jadi kalau pulang sebentar ada grup-grup WA, sampaikan salamnya AHY. Plus AH. Itu urusan di belakang. AHY dulu kita bicara. Kenapa kita harus memperkenalkan AHY? Kita tidak sedang menjual kucing dalam karung. AHY ini adalah calon pemimpin masa depan bangsa yang luar biasa. Umur masih muda, karir luar biasa. Seorang mantan militer yang memiliki karir yang sangat cemerlang. Salah satu tim ahli penyusun strategi militer itu bersama Panglima sekarang salah satunya adalah AHY. Masih muda, tapi kecerdasannya luar biasa. Yang kedua, memiliki rekam jejak prestasi yang tidak bisa dianggap remeh. Lulusan terbaik Taruna Nusantara, SMA Taruna Nusantara, lulusan terbaik. Bapaknya belum jadi presiden waktu di SMA. Jadi kalau ada orang bilang karena anaknya Pak SBY belum presiden, AHY sudah menjadi Taruna Nusantara terbaik yang sampai hari ini belum pernah menyamai nilai yang dimiliki oleh AHY di Taruna Nusantara. Itu satu. Yang kedua, pemegang penghargaan Adi Makayasa di Akademi Militer. Penghargaan Adi Makayasa itu diberikan kepada Taruna Akademi Militer, Akademi Kepolisian, Akpol, yang memiliki prestasi tertinggi di angkatannya. Dan AHY pemegang Adi Makayasa di angkatannya. Yang ketiga, lulusan universitas terkemuka di dunia, Harvard University, dan berprestasi cum laude. Yang keempat, teman-teman para kader, AHY adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Betul tidak? Ibu-ibu bagaimana kalau lihat AHY? Dan AHY sangat ideal untuk seorang pemimpin. Coba lihat, sangat ideal. Kira-kira apa yang kurang dari beliau? Kurangnya karena belum jadi presiden. Maka oleh karena itu mulai hari ini saya instruksikan kepada seluruh kader Partai Demokrat, simpatisan Partai
dimanapun berada, mari hari ini kita gelorkan nama AHY. Suatu saat kita yakin dan percaya, insya Allah AHY akan memimpin negeri ini. Itu tugas kita. Itu tugas pertama kita melakukan pelantikan hari ini. Semua partai, PBB, Nasdem, Golkar, semua juga punya cita-cita yang sama dengan kita. Maka banggalah kita dengan apa yang menjadi pilihan kita hari ini. Saya pernah sama istri saya kasih tahu istri saya, Ibu, hari ini Ibu tahu saya ini Demokrat. Perjuangan saya bagaimana menjadikan AHY menjadi presiden. Saya akan berjuang dengan segala kemampuan saya. Tapi saya bilang saya istri saya, andaikan di tengah perjalanan ini takdir mengatakan lain, bahwa ajal saya tidak sampai pada akhirnya, sampaikan kepada anak cucu saya bahwa saya adalah Demokrat sejati. Sampaikan itu kepada keluarga kita. Kita sedang berjuang untuk kebaikan sebuah negeri. Kita sedang berjuang untuk kebaikan rakyat. Maka oleh karena itu, kalau ini kita landas perjuangan kita, harus yakin bahwa perjuangan dilandasi dengan semangat keikhlasan untuk kebaikan orang banyak. Insya Allah, Allah akan menolong kita. Maka jangan pernah ragu untuk berjuang. Sekali berjuang, jangan pernah mundur. Sekali hari ini Anda mengucapkan janji, laksanakan janji itu. Bekerjalah sekecil apapun kemampuan kita. Insya Allah, hasil adalah milik Allah, bukan milik manusia. Saya sering ditanya orang, apa rahasianya Pak Anwar? Saya ini anak orang biasa-biasa saja. Bapak saya itu Pak Bupati, pensiunan PNS golongan 3A, jabatan terakhir Sekcam. Itu Sekcam kita tahu, sengsara karena camat. Saya ini pernah melalui itu Bapak Ibu sekalian. Saya pernah jadi kepala desa 7 tahun, pernah jadi sekcam 1 tahun, pernah jadi camat 5 tahun, pernah jadi kepala bagian 2 tahun, pernah jadi asisten 1 tahun, pernah jadi pelaksana sekda 6 bulan, pernah jadi bupati 10 tahun, ketua Komda Al Khairat sudah 15 tahun. Saya bisa berdiri di hadapan kita hari ini menjadi ketua DPD. Semangat yang selalu saya miliki dalam diri saya, bahwa tugas saya hanya bekerja, tugas saya hanya bekerja dan bekerja, dan saya tidak pernah mengharap hasil, karena hasil itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, kalau orang yang kerja keras itu yang menentukan seseorang bisa berhasil, maka kita bisa lihat betapa banyak orang yang susah bekerja tapi tidak kaya. Kenapa? Karena bukan kerja keras yang menjadikan orang kaya raya. Tapi siapa yang menentukan itu? Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah bekerja. Partai ini juga begitu. Maka kalau ada orang yang selalu berpikir pragmatis, sehingga sedikit-sedikit pikirannya bahwa masyarakat hanya bisa memilih kita kalau ada uang, lebih baik berhenti, lebih baik jadi pedagang, lebih bagus. Saya 2007 saya jadi bupati, saya calon yang sangat miskin. Modal saya jadi bupati 200 juta. Itu pun istri saya gadaikan SK-nya di bank. Demi Allah saya cerita ini, saya tidak bohong. Jadi bupati 200 juta. Percaya tidak? Dengan uang 200 juta saya bilang, kalau Allah takdirkan saya jadi bupati,
saya menang. Itu terjadi 2007. 200 juta saya bisa jadi bupati. Saya masuk keluar rumah, saya tawarkan program saya kepada masyarakat. Apa mereka bilang? Ada begini? Saya bilang, insya Allah kalau saya jadi bupati ada begini. Tapi kalau sekarang jangan. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-bolakan hati manusia, buka hatinya untuk memilih saya. Karena saya percaya yang menentukan, yang membolak-balik hati manusia adalah Allah, bukan duit, bukan uang. Saya jadi anggota DPR RI, orang bilang anggota DPR RI puluhan miliar baru bisa jadi anggota DPR RI. Mohon maaf, saya satu-satunya mungkin anggota DPR RI tidak punya saksi. Nggak ada saksi saya waktu yang DPR. Saya dibonceng-bonceng dulu sama ini, datang di Gol ini sama sekretaris DPC ke sana kemari. Alhamdulillah keluar suara banyak. Saksi tidak ada. Tapi kenapa saya aku yakin usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Maka oleh karena itu kader Demokrat saya ingin menyampaikan kepada saudara, jangan berpikir pragmatis. Ingat selalu ada Allah yang mengatur hidup ini. Kalau kita belum berhasil, bukan berarti bahwa Allah tidak memilih kita. Allah lebih tahu kemampuan kita. Saya tahun 2020 kurang apa? Kurang apa kira-kira? Hasil survei kita waktu itu 2020 sudah mencapai hampir 43%. Tertinggi, ini sahabat saya dari Nasdem tahu betul, tertinggi dari semua calon gubernur. Tapi Allah bilang apa? Jangan, kau sudah tinggi, maka Allah dengan caranya tidak cukup kursi. Apa saya kecewa? Kecewa iya. Maka bagaimana kita rasa Pak? Pedis. Saking pedisnya itu ibu, kalau saya basahkan di belakang pohon bisa lain semua itu bisa. Tapi apa yang saya selalu bilang dalam hati saya, ini Allah yang punya mau. Maka begitu ditetapkan tidak bisa dapat kursi, saya beristikharah dan saya menentukan mendukung Pak Rusdi Mastura. Karena yang saya tahu yang akan ditakdirkan itu adalah Pak Rusdi Mastura. Sekalipun kita maju waktu itu tidak terpilih juga karena takdirnya itu adalah takdirnya Pak Rusdi Mastura. Itu yang selalu ada dalam hati kita kader. Makanya kan Partai Demokrat ini partai yang nasionalis religius. Jadi kalau ada kader Partai Demokrat selalu bilang, tidak bisa saya maju, tidak ada doi, tidak terpilih saya, tidak ada doi. Bukan karena doi tidak terpilih, tapi mungkin karena sholat Anda tidak beres. Begitu itu hidup ini Pak. Kalau ada masalah jangan salahkan siapa-siapa. Kalau orang Islam tanya sholat benar atau tidak. Kalau benar sholat, insya Allah Allah tidak pernah bohong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, kata Allah. Apa yang susah? Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi apapun, perbaiki sholat. Itulah religiusnya Partai Demokrat itu. Yang kedua, pelantikan kita hari ini adalah ingin menegaskan kepada semua kader, Partai Demokrat adalah partai di tingkat nasional berkoalisi dengan rakyat. Partai Demokrat ini adalah sparring partnernya pemerintah. Ingat itu. Partai Demokrat ini bukan musuh pemerintah, tapi adalah partner sparringnya. Kalau di tinju itu ada biasa temannya waktu tinju di ring sebelum masuk di posisi yang aslinya.
Partai Demokrat ini kalau pemerintah memberikan satu kebijakan buat rakyat dan itu berpihak kepada rakyat, maka Partai Demokrat akan tampil di depan membela pemerintah habis-habisan. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, maka kader Demokrat jangan pernah takut untuk bersuara. Sampaikan itu kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk perbaikan. Saya ini mantan bupati. Kalau ada bupati tidak mau dikritisi, jangan jadi pemerintah. Karena kita ini pemerintah kadang terlalu merasa hebat karena sudah ada kekuasaan yang kita miliki. Partai politik ingin Pak Bupati Sertiti. Partai politik adalah mitra pemerintah. Saya sangat salut pemerintah Buol yang memberi penghargaan kepada partai-partai politik dengan bantuan itu. Harusnya pemerintah memperhatikan itu, partai politik, terutama Pak Bupati yang anggota dewan itu. Waktu saya bupati, saya kalau mau pembahasan APBD Pak, saya panggil semua itu bupati, dia DPR. Ini ada APBD ini, uang hanya 1,6 triliun misalnya. Kau mau apa? Berapa mau? Kasih tahu begitu DPR. Berapa mau? Dia bilang Pak DPR ya kasihlah 10 miliar satu orang. Kalau di Buol ada dewan nggak? Oh, ada. Dia bilang oke, setuju. Jangan kau bahas saya punya, karena itu saya lebih tahu apa yang harus saya lakukan daripada Anda. Sudah, APBD 3 hari selesai. DPR senyum-senyum, pemerintah kepala dinas juga tidak tegang. Itu kepala dinas Pak. Saya lihat itu, jangankan di kabupaten, di pusat itu. Kalau menteri itu datang di DPR, biar dia laki-laki jadi perempuan dia. Saya kira sama juga di kabupaten. Kasihan itu kepala dinas. Makanya ini yang saya tadi malam di Toli-Toli saya bilang, ini DPR sama pemerintah, kalau tidak ada kemitraan yang bagus, maka yang menderita itu adalah rakyat. Betul. Oleh karena itu kader Demokrat sekali lagi saya pesan, kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, jangan Anda diam. Lawan. Jangan diam, sampaikan itu. Karena itulah tugas kita. Partai politik ini adalah tugasnya, salah satu adalah partai politik bertugas untuk menyambung lidah rakyat. Lidahnya rakyat ini kalau berhadapan dengan penguasa kadang kaku. Siapa yang bisa menyambung lidah yang kaku ini kalau bukan partai politik? Itulah tugas kita. Makanya saya di DPR RI, apa yang saya tahu yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, saya bicara. Saya suarakan itu. Demi untuk apa? Demi karena saya digaji oleh rakyat untuk bicara. Jadi anggota DPR itu memang tugasnya bicara. Kalau ada anggota DPR tidak bicara, bukan anggota DPR namanya. Yang ketiga, pesan saya kepada semua DPRC yang baru dipilih, semua partai politik ingin menang. Tidak ada yang tidak mau menang. Dan semua strateginya sama. Tidak ada partai politik yang beda-beda strateginya. Semua sama. Apa yang samanya? Bisa mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi pikiran dan hati masyarakat. Bagaimana caranya mempengaruhi pikiran dan hati masyarakat? Masyarakat ini biasanya ya, kita adat ketimuran kita ini, pertama dia hormati orang itu kalau orang itu tidak sombong. Jadi pengurus PAC jangan sombong. Ada hal-hal di masyarakat, datangi. Ini kita
kita berjuang tadi, kita sepakat berjuang tulus ikhlas karena ada sesuatu hal. Jangan masuk partai ini kalau cuma mengharap proyek. Tidak ada yang sudah berhenti, pasti kecewa. Tapi kita masuk di partai politik ini, saya ingin sampaikan sahabat DPAC, orang bijak bilang begini, segudang harta tidaklah sebanding dengan segenggam kekuasaan. Saya sangat bangga milenial banyak mengisi kepengurusan Partai Demokrat. Kalau sekarang bahasa kerennya bukan milenial lagi, generasi Z. Jangan Anda alergi dengan politik. Karena kapan Anda alergi dengan politik, maka akan susah bagi Anda untuk berbuat kepada rakyat. Karena dengan kekuasaan itulah kita bisa membantu rakyat dengan cepat. Makanya Bapak Ibu sekalian, masuk yang keempat. Saya dilahirkan di rahim birokrat. Tadi saya cerita mulai dari kepala desa sampai asisten sampai bupati. Sekarang anggota DPR RI. Saya sudah tunaikan tugas saya DPR RI parlemen bicara. Di setiap tugas yang diemban kepada saya bicara tanpa takut apapun. Tapi masih ada satu yang menjadi kerisauan saya. Tentu masyarakat tidak hanya butuh orang bicara. Masyarakat butuh orang yang bisa berbuat langsung, dan yang bisa mengeksekusi itu adalah pemerintah. DPR itu tidak bisa mengeksekusi. Yang mengeksekusi itu adalah pemerintah. Kepala desa ada ADD-nya, bupati ada APBD-nya, gubernur ada APBD-nya, presiden ada APBD. Maka teman-teman Partai Demokrat, mulai hari ini mari kita berjuang. 2024 November kita akan pilkada. Kalau kita Partai Demokrat ingin membantu masyarakat Kabupaten Buol, maka berjuanglah kita. Semoga kader-kader Partai Demokrat bisa menjadi Bupati Buol tahun 2024. Jangan takut. Ini Buol paling enak orang berkompetisi karena tidak ada incumbent. Mantap. Sebentar lagi Pak Bupati ini akan mengakhiri jabatannya, dan setelah itu akan diganti oleh caretaker pejabat selama hampir 2 tahun. Namanya pejabat, salah satu syaratnya tidak boleh jadi calon. Berarti 2024 Buol ini kosong. Ayo saya mengajak kepada kader Demokrat yang berani. Persiapkan diri Anda sekarang. Dengan cara apa? Menangkan pemilu 2024 Februari. Yang mau jadi caleg, silakan. Anak-anak muda semua PAC mau caleg-caleg. Tidak susah itu, tidak susah jadi caleg. Tidak susah untuk orang memilih kita. Setiap ada orang meninggal, pergi duduk di situ sampai 3 hari 3 malam. Pasti banyak yang simpati. Setiap ada orang pesta minta jadi ketua panitia, pasti gratis. Jangan nanti cuma mau calon baru datang. Itu orang yang selalu mengharap dengan uang. Orang-orang seperti itu terpilih tapi pasti tidak amanah. Percaya saya dulu waktu jadi bupati, saya dulu sama-sama dengan saudara saya Pak Amran Batali. Kami sepasang waktu itu, Buol Morowali. Kalau rapat para bupati pasti Morowali dengan Buol yang paling ribut. Saya waktu jadi bupati, saya bilang sama rakyat Morowali, pilih saya tidak punya doi tapi pilih saya.
begitu saya terpilih, satu hari setelah dilantik, satu hari juga saya proklamirkan di Morowali pendidikan gratis, kesehatan gratis mulai hari ini. Kenapa saya bikin begitu? Saya berhutang budi pada rakyat yang diri saya karena saya tidak berkeluar. Kenapa hari ini banyak pemimpin begitu terpilih lupa kepada janjinya? Kenapa bisa begitu? Karena terlalu banyak doi dia keluarkan. Bagaimana caranya mau peduli lagi kita? Siapa yang salah ini? Sama-sama salah. Salah semua orang. Siapa suruh juga pak terima doi. Akhirnya 5 tahun mau menuntut apa kita? Kita menuntut dia bilang saya bayar Anda. Dan bisa. Maka waktu itu saya jadi bupati, saya umumkan. Belum ada SK saya sudah umumkan. Baru saya bikin SK pemberhentian semua kepala sekolah. Saya tanda tangan memang. Tinggal nama dikosongkan. Artinya apa? Siapa yang memungut uang sekolah pada saat itu 1 sen pun, saya langsung isi namanya. Saya bilang kepala dinas, isi namanya, pecat. Saya tidak ragu karena saya berhutang sama rakyat. Kesehatan, saya bikin waktu itu tidak ada satu-satunya bupati sampai 2018 yang tidak integrasi dengan BPJS saya. Dibolak-balik Pak Luki panggil saya tidak mau. Kenapa? BPJS terlalu ribet. Saya bikin Bapendam Sosna. Hanya pakai KTP rakyat Morowali kalau sakit berobat di mana saja di Indonesia ini. Saya bayar sampai sembuh. Kenapa saya bikin begitu? Saya berhutang kepada rakyat. Tapi kalau saya tidak berhutang kepada rakyat, karena keluar banyak doi baru saya terpilih. Tunggu saja kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Sabar. Oleh karena itu, ini yang saya mau ingin sampaikan kepada semua kader Partai Demokrat dan pula masyarakat yang hadir. Mari kita memulai 2024. Mari kita mencoba ini. Banyak adik-adik kita mahasiswa, adik-adik kita yang terpelajar, yang punya ide briliun, tidak bisa mereka lolos hanya karena tidak punya uang. Ini permainan siapa? Ini permainan siapa? Saya kemarin waktu DPR RI, kalau Anda tidak pilih saya, tidak terpilih, tidak usah, tidak ada masalah. Yang penting saya sudah silaturahmi, saya sampaikan apa yang ingin saya mau. Kemarin alhamdulillah sudah keliling calon gubernur. Partai Demokrat ini juga punya cita-cita, ingin mendudukan kader utama kita di Provinsi Sulawesi Tengah. Semua partai politik. Maka caranya dulu masih ingat kenapa saya tidak bisa calon? Karena kursi tidak cukup. Maka 2024 berjuang. Buol Tori harus bisa ada 1 anggota DPRD. Siap? Siap. Ada enggak anggota DPRD provinsi di sini dari Partai Demokrat yang mau ke provinsi? Coba angkat tangan. Enggak, berdiri. Ini 1. Ini 3. Kamu lihat ini 3 orang ini. Kalau kamu mau saya jadi gubernur 2024, kau perjuangkan ini 3 orang ini supaya ada wakilnya, karena kita tahun lalu kosong di sini. Ya. Lihat baik-baik. Karena ini dulu pilih dulu, bikin perahu dulu baru bisa berlayar. Itu bagusnya. Kalau kita punya partai goal sudah terisi 1 kursi, Morowali sama Poso juga bisa 2 kursi seperti tahun lalu. Kita bisa 7 kursi. Kalau 7 kursi tidak sampai 2, insya Allah PBB dapat kursi. Amin. Insya Allah Golkar dapat kursi.
Nasdem dapat kursi. Itu harapan saya kepada teman-teman. Coba kasih yuk kita ini sedikit satu kali itu jadi gubernur, baru kita coba. Kita ini Morowali sama Buli ini nasibnya sama. Kalau lebih jauh dari Palu, sama nasib kita. Makanya saya selalu berjuang dari Morowali. Terlalu jauh kita di Palu. Maka kalau kita ingin provinsi ini mekar, maka kasih kesempatan orang di pelosok itu juga jadi gubernur. Ya. Setuju orang Bol? Setuju. Kalau tidak bukan orang Bol jadi gubernur, dukung orang Morowali. Ya. Perasaannya sama. Perasaannya orang Bol sama orang Morowali itu sama. Sama-sama jauh. Orang jauh itu bagaimana kira-kira orang yang jauh? Bagaimana nasibnya orang jauh? Selalu terlupakan. Betul? Ya. Maka sekali-sekali orang jauh itu kasih dekat supaya dia ingat yang jauh-jauh. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi saudara harus paham betul ini perjuangan. Perjuangannya harus paham, jangan cuma jadi pengurus tidak tahu arah perjuangan. Perjuangan kita ini jelas. Nasional AHY, harga mati AHY. Dan kita punya sejarah untuk itu, tidak usah takut. Kita bukan mengada-ada. Partai Demokrat ini pernah menjadi pemenang di Republik Indonesia 10 tahun. Pernah mengantarkan putra terbaik kita Pak SBY 10 tahun. Masa tidak bisa? Tidak ada alasan. Bisa. Di provinsi apa yang kita kira-kira ragukan? Ini sudah Bapak tende diri sendiri. Apa yang kita ragukan? Adakah calon pernah jadi kepala desa? Coba lihat itu semua calon gubernur. Ada yang pernah jadi sekda, ada yang pernah jadi camat, ada yang pernah jadi asisten, pernah jadi kepala bagian. Maka pegawai itu, kalau saya jadi gubernur pasti tidak susah karena saya tahu penderitaannya pegawai. Kalau saya jadi gubernur tidak susah itu kepala desa karena saya tahu penderitaannya kepala desa. Dan saya orang susah, saya tahu penderitaannya orang susah. Itu harapan saya. Tidak ada yang lain. Teman-teman DPAC, saya lihat hari ini ada wajah-wajah aura kemenangan ke depan. Saya minta kepada kita semua, jangan biarkan Pak Karimin berjuang sendiri. Harus ada temannya. Amin. Minimal dia bertiga atau dia berempat di dunia ini. Kalau dia bisa berempat nanti 2024 kita bebas mendukung siapa yang kita mau usung jadi bupati. Amin. Kalau cuma sendirinya Pak Karimin tidak bertambah-tambah. Orang bilang Demokrat kasih di belakang yuk. Siapa yang mau jadi caleg DPRD kabupaten? Coba angkat tangan. Siapa? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Jangan malu-malu. Gas milenial, ketua. Ya. Orang mau jadi caleg, orang mau jadi kontestan dalam konsentrasi itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah elektabilitas. Mulai sekaranglah mencapai elektabilitas itu ada syarat utamanya popularitas. Jadi kalau mau populer itu bikinlah sesuatu yang membuat orang semua Bol ini
Sepakat. Tapi yang positif, ada juga orang bikin dia biar gampang. Yang positif, yang kedua, kita harus bisa berkolaborasi. Jaringan harus diperluas. Itu menjadi seorang itu harus jaringan yang luas. Yang ketiga, baru logistik. Harus punya kemampuan sedikit juga. Jangan cuma beli bendera satu biji juga tidak mampu. Jangan nggak usah kau calon juga kalau begitu. Tapi yang saya maksud larang tadi ini, jangan beranggapan nanti dibagi-bagi uang kepada masyarakat baru bisa kita terpilih. Jangan pakai rumus itu. Percaya saya. Yang penting berbuat baik untuk masyarakat. Bantu itu kalau ada uang lebih bantu masjid. Kalau orang-orang meninggal dikasih amplop. Jangan percaya itu bahwa bagi-bagi uang itu pasti dipilih, belum tentu. Banyak orang itu terima uang, dia tidak pilih kita. Mendingan kasih itu di masjid, bantu orang susah, Allah yang bantu kita, tidak ada susahnya. Nah itu, kalau sudah siap begitu ya sudah maju. Tapi kalau tidak siap begitu jangan maju, karena pasti kecewa. Ini pesan-pesan saya kepada teman-teman sekalian dan juga kepada masyarakat yang luas. Sekali lagi saya ingin tanya, apakah masyarakat kita, bapak-bapak, ibu, para undangan yang hadir ini sudah kenal namanya AHY? Kenal ya? Di mana kita lihat ini? Di TV. Orangnya bagaimana? Ganteng sekali nih. Nah, pokoknya kira-kira begitu. Pak SBY itu dulu terpilih dulu karena ganteng. Jadi ini anaknya lagi lebih ganteng lagi. Nanti suatu saat kalau ada rezeki, siapa tahu Pak AHY bilang pelantikan serentak di Bol. Bisa nggak kira-kira kumpul 50.000 masa? Kalau siap saya lapor AHY datang di Bol. Yang kedua, kita sudah kenal betul yaitu Anwar Hafid. Jadi. Salam saya kepada semua masyarakat, kepada seluruh keluarga. Saya Anwar Hafid. Sampaikan salam saya bahwa sekali saya maju, saya tidak pernah mundur. Sampai DPC, Pak, Bapak bilang maju atau tidak? Karena ini masyarakat banyak bertanya, masih mau maju ke Pak Anwar? Saya bilang, saya kalau sudah terlanjur maju, susah mundur. Jadi kasih tahu memang bahwa kita tunggu 2024. Saya kasih tahu sejauh kita semua kemungkinan besar saya itu tidak akan maju lagi DPR RI. Jadi kalau ada calon dari Bol mau DPR RI silakan. Ini tanda keseriusan saya. Ada orang bilang maju DPR RI dulu Pak. Nanti kalau DPR RI maju nanti dilihat-lihat. Kalau tidak terpilih tidak usah maju gubernur. Saya bilang tidak. Sekali niat kita berjuang untuk rakyat, maka jangan pernah karena kenyamanan membuat kita lemah. Saya kalau mau nyaman sudah nyaman betul ini Pak Ketua Bawaslu. DPR RI di Komisi 2 tidak ada doinya di situ memang, tapi popularitasnya sangat tinggi. Marah-marahin Perdana Menteri, marah-marahin anggota KPU, marah-marahin anggota Bawaslu, marah-marahin Menpan, marah-marahin KSP, marah-marahin Mensesnek. Orang hebat semua yang dimarahi. Tidak susah, tinggal kerja di Jakarta,
tidak ada susahnya. Warga Morowali, saya tidur pun pasti dia pilih saya, karena dia ingat saya, dia tidak lupa saya. Apalagi orang Buol banyak sekali di Morowali. Saya tahu, saya tanya-tanya semua. Oh, orang Buol. Nah, coba ibu, bapak kasih tahu orang yang anak-anaknya di Morowali, kasih tahu mereka kenapa mereka bisa ada di Morowali. Siapa yang membuat sehingga orang semua datang ke Morowali? Itu saya kasih tahu mereka. Jadi saya kasih ketemu, salam sama bapak di boleh. Kasih tahu bapak di sana, kau enak di sini atau kau menderita? Kalau kau menderita di sini pulang cepat. Tapi kalau kau enak di sini, telepon ke sana. Pak, saya sudah senang dibikin Pak Anwar di Morowali. Masuk itu Pak. Kan begitu ya, kita santai itu politik memang harus santai. Jangan dibuat tegang. Yang penting barangnya masuk. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, dan akhir saya juga menyampaikan permohonan maaf saya setinggi-tingginya kepada kita sekalian, bahwa selama menjadi anggota DPR RI saya baru kedua kali ini saya datang di sini. Tapi yang saya sudah sampaikan tadi, saya mungkin tidak banyak orang mengetahui apa kerja saya karena tidak terlihat. Kami juga lah, Bapak Ibu, yang membongkar skandal terjadinya kasus seleksi ASN di Kabupaten Buol. Ibu tahu, mendengarkan Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya malu sebetulnya itu waktu kita dapatkan laporan dari segala macam. Bayangkan di Buol ini hebat, luar biasa. Ibu, 1 detik Pak, hanya hitungan 1 detik, semua soal terisi. Coba, itu terjadi di Buol. Itu kasus penerimaan pegawai tahun 2020. Dan alhamdulillah dengan itu sekarang sementara proses ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan penerimaan pegawai tidak usah diiming-iming pakai doi, pakai apa, enggak ada sekarang. Saya kemarin juga sedang berjuang bagaimana tenaga honor XK2. Masih ada 210.000 orang yang belum diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri. Inilah perjuangan saya sebagai anggota DPR, dan Bapak Ibu bisa saksikan di RDP, di YouTube, dimanapun saya bicara. Saya tidak seperti anggota DPR yang lain yang datang kasih bantuan, karena bukan komisi saya di sini. Yang saya bisa perjuangkan nyata itu adalah sertifikat. Jadi kalau ada masyarakat yang dapat sertifikat, kasih tahu bilang itu Pak Anwar kasihan yang urus itu. Ya, kasih tahu DPC ya. Desa-desa. Bilang ini perjuangannya Pak Anwar itu dapat gratis sertifikat. Kita masih berjuang sampai 2024. Pak Jokowi punya program. Mudah-mudahan tuntas 2024. Program 10 juta sertifikat. 100 juta sertifikat. Kalau ada itu sudah tidak susah, karena semua kita tidak membayar sertifikat dan semua kita memiliki alas hak tanah kita. Itu saja yang kerja saya sama DPR ini. Saya kira itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Saya pesan kepada kita semua yang hadir hari ini, apapun yang kita bicarakan panjang lebar tadi, semua kuncinya terpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangga sekali tadi saya datang di Buol, saya sholat di Masjid Agung. Masjid Agung, masjid yang sangat megah di Sulawesi Tengah ini. Mungkin saingannya Masjid Agung Morowali itu ada di sini.
tidak ada di tempat lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, kenapa ini penting? Kemakmuran satu daerah sangat ditentukan oleh masjidnya. Jangan dianggap enteng. Kalau mau negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya hanya satu. Ramaikan masjid. Hanya itu kuncinya, tidak ada yang lain. Ini sudah dikasih contoh dari zaman Nabi sampai kepada hari ini. Kuncinya kehidupan ini adalah masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ini baru-baru didaulat menjadi ketua masyarakat cinta masjid Sulawesi Tengah. Kalau di baru-baru ini Pak Ahmad Ali menjadi ketua Dewan Masjid Indonesia. Jadi perbedaannya itu nanti insya Allah di bulan nanti kita akan bentuk juga. Masyarakat cinta masjid itu mengurus masyarakat supaya cinta masjid. Nanti DMI ini yang bikin masjid, manajemen masjid dengan baik. Jadi kolaborasi yang sangat baik. Kuncinya di situ. Allah bilang di Al-Quran, Rabbah hadzal bait, sembah aku di rumahku, kata Allah, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Saya akan hilangkan rasa laparmu dan saya akan hilangkan rasa takutmu. Itu kuncinya. Kalau pemerintahan itu dibilang prosperity, security, kesejahteraan, keamanan. Allah bilang di Al-Quran, kuncinya hanya satu, Rabbah hadzal bait, sembah aku di rumahku, kata Allah. Rumah Allah di bumi itu adalah masjid. Maka jangan biarkan masjid yang megah itu kosong melompong dari jamaah. Bapak Ibu sekalian, ada kesempatan, mari kita. Saya sampaikan tadi, kalau kita tidak lolos jadi caleg, jangan salahkan masyarakat, tapi salahkan salatmu yang belum benar. Yang mana salat yang belum benar? Satu, salat yang tidak tepat pada waktunya. Tiba waktu sholat, undur. Makanya Allah undur 2000 ini. Jadi kalau tiba waktu salat, dia sementara di atas, sementara tidur, lompat cepat, pilih awal, insya Allah terpilih awal. Jadi yang kedua, salat yang tidak benar itu, yang tidak serius itu yang mana? Salat yang sembarang saja, pakai baju kaos, kalau datang undangannya bupati luar biasa batiknya. Tapi undangannya Allah, bajunya robek-robek, tidak disetrika. Allah bilang, nanti kau lusuh bekerja baru saya kasih rezeki, karena baju kau datang kepada saya dengan lusuh. Periksa. Jadi kader Demokrat kalau mau menang pileg sebentar, mulai hari ini perbaiki sholat. Itulah kunci daripada kesuksesan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Karmin, luar biasa. Ini Pak Karmin, saya perkenalkan dulu waktu saya datang kampanye. Saya kampanye di Lakea ya, di rumahnya Pak Karmin. Saya bilang sama masyarakat, kalau saya terpilih, insya Allah saya akan datang syukuran. Oleh karena itu tadi saya undang kita semua, kita syukuran di Lakea malam ini. Karena waktu itu saya nazar bersama. Itu Pak Karmin ini, terima kasih banyak. Luar biasa ini pelantikan ini. Pak Bupati tadi bilang, ini pelantikannya luar biasa katanya. Saya bilang, saya sudah kasih tahu Pak Karmin, kalau salah-salah itu pelantikan, saya copot pula itu jabatan ketua DPC. Luar biasa. Terima kasih Pak Karmin, Pak Sekjen. Pak Sekjen berdiri dulu Pak Sekjen. Masuk itu Pak. Ada itu saya suruh diri dia sebagai berteriak. Terima kasih ya semua panitia tadi yang sudah bekerja keras.
Mudah-mudahan ke depan ini awal kita untuk lebih keras lagi bekerja, bermitra dengan sahabat-sahabat kita partai yang lain. Mari kita semua berjuang bersama-sama untuk kebaikan negeri Bol yang kita cintai ini. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir hari ini membersamai Partai Demokrat. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.